kesehatan hari ini. Yang ketiga selanjutnya soal kesehatan gitu, yaitu sekitar 75 triliun yang disediakan. Jadi 75 triliun ini belum bisa mengatasi persoalan-persoalan yang tengah dihadapi jutaan kaum buruh yang hari ini mengalami pemutusan hubungan industrial gitu. Nah, munculnya kartu prakerja semisal itu yang menghabiskan dana yang cukup banyak, itu hanya dinikmati beberapa startup yang hari ini menjadi membuat kontrak dengan pihak pemerintah, termasuk apa ya, staf milenial yang hari ini masuk di pemerintahan kan gitu. Dan jelas di dalam kartu prakerja saya coba untuk mendaftar kemarin, saya coba untuk melihat isinya, nyatanya di dalam kalau kita bisa melihat termasuk di ruang guru dan lain sebagainya, itu hanya tutorial soal video. Kalau ngomong tutorial mungkin di YouTube kan banyak kan gitu. Dan sekarang ada kawan yang itu mantan wartawan Kompas membuat hal yang sama, yaitu kartu prakerja tapi gratis ketika ngomong mengakses dan lain sebagainya. Jadi ini tandingannya kartu prakerjanya pemerintah dengan kartu prakerjanya orang-orang gitu. Jadi sifatnya ini gratis, silakan masuk menjadi anggota, melihat videonya dan lain sebagainya gitu. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana anggaran yang cukup besar ini tidak bisa dinikmati secara baik oleh pekerja ataupun buruh. Bahkan ketika ngomong di situasi COVID yang cukup mencekam hari ini, bahkan kita mempercayai secara organisasional bahwa ini memang ada nyatanya COVID ini. Saya nggak peduli kalau ada jaring yang ngomong ini teori konspirasi dan lain sebagainya, sebenarnya dia nggak bisa membuktikan bahwa ini teori konspirasi. Saya masih tetap percaya sampai hari ini bahwa virus ini memang ada kenyataannya, soal diciptakan ataukah itu alamiah dari alam itu soal lain, biar nanti ilmuwan yang akan meneliti dan pengadilan internasional yang akan membuktikan persoalan-persoalan tersebut. Nyatanya memang COVID ini memang ada gitu. Jadi hari ini memang pekerja ataupun buruh dihadapkan oleh dua persoalan yang cukup besar dan tidak apa ya, tidak biasa dihadapi sebelum-sebelumnya. Yang awalnya mereka bisa melakukan aksi-aksi ketika ngomong hari buruh dan lain sebagainya, ini berbanding terbalik. Kita harus menjaga secara tanggung jawab moral sebagai pimpinan di serikat ataupun organisasi untuk menjaga kesehatan mereka gitu. Maka persoalan-persoalan ini coba kita pecahkan seminimal mungkin, sehingga kita sebagai organisasional, semisal ketika ngomong mereka yang di PHK gitu, maka uang kas yang dikeluarkan oleh mereka untuk membayar organisasi, bahkan ketika ada buruh yang sedang bekerja sebagai anggota hari ini mendapatkan THR, kita coba untuk menyisihkan, di mana ketika sudah kita sisihkan, kita belikan bahan pokok untuk membantu kawan-kawan yang di PHK bahkan dirumahkan tanpa upah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba untuk bekerja sama dengan organisasi petani yang hari ini bersama kita, bersama KPBI, yaitu KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, untuk membuat yang namanya lumbung pangan. Jadi konsepnya desa membantu kota, kota membantu desa. Desa mengumpulkan hasil panen untuk disetor ke kota, sedangkan kota membuat kerajinan yaitu masker, hand sanitizer maupun penyemprotan disinfektan untuk disetor ke pedesaan gitu. Jadi inilah gotong royong yang coba kita bangun, meskipun memang ini cukup minim hanya untuk menyelesaikan sementara persoalan-persoalan buruh yang hari ini tengah dialami. Tapi ini usaha-usaha organisasi ataupun ormas yang ada di Indonesia, ketimbang hari ini kita melihat persoalan-persoalan yang tidak masuk akal ketika ngomong kebijakan gitu. Semisal kita melihat PSBB gitu. PSBB ini kan setengah hati ketika ngomong lockdown ini kan setengah hati. Karena pemerintah takut ketika ngomong UU karantina kesehatan, bahwa ketika ngomong di lockdown, maka seluruh kebutuhan masyarakat harus ditanggung gitu. Maka dipelesetkan dengan PSBB. Selanjutnya muncul lagi yang namanya new normal gitu. Ini konsepnya hampir sama kayak di Belanda, herd immunity kan gitu. Belanda, Swedia, dan beberapa negara lainnya. Sehingga bahasa-bahasa perhalus ini sebenarnya ingin menghilangkan tanggung jawab negara kepada
masyarakatnya gitu. Akhirnya saya membaca pernyataan yang cukup heboh ketika ngomong negara hadir, yaitu ketika iuran BPJS dinaikkan. Nah, itu pernyataan DPR yang mengatakan bahwa sekarang negara hadir, ya negara memang hadir untuk terus memajak dan memeras rakyatnya agar pekerja ataupun buruh ini semakin merosot mengalami kemiskinannya gitu. Jadi persoalan ini tidak berdampak soal ekonomi saja maupun kesehatan, tapi soal hal-hal lain seperti rumah tangga psikologis ini semakin berdampak di lapangan. Ketika kita bisa melihat, kemarin saya beberapa basis, ada beberapa rumah tangganya itu hampir mengalami kehancuran, cuma kita coba untuk menjelaskan kepada istrinya bahwa memang situasi ini memang baru hari ini bisa bisa kita terima gitu, karena memang situasi COVID hari ini itu tidak saja menyerang kelas ataupun kaum buruh maupun pekerja, tapi hampir seluruh rakyat Indonesia yang bekerja di sektor formal maupun informal. Jadi situasi ini kalau ngomong sebelum COVID maupun pandemi, yang awalnya memang buruh dan pekerja hari ini tetap keadilannya tidak tetap terjaga dan kepastian hukumnya tidak mendapatkan, di situasi COVID ini semakin kehilangan pekerjaan, kehilangan kepastian kerja, kehilangan hak normatif maupun kehilangan apapun gitu. Sehingga kita ngomong pemerintah, ngomong bagaimana menangannya, sebenarnya di setiap kota dan kabupaten itu kan ada namanya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan pendataan, bahkan survei-survei dan mengaudit bekerja sama dengan BPK dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang nakal memang memanfaatkan situasi COVID ini untuk mengurangi, merumahkan, bahkan memotong gaji dari setiap karyawannya gitu, ataupun pekerja ataupun buruh. Nah, proses inilah yang harus diterapkan sebenarnya, yaitu memunculkan peraturan yang tegas, yaitu bukan surat edaran, karena kalau secara hukum kita bisa lihat surat edaran ini hanya himbauan sebenarnya di tataran internal mereka gitu, sifatnya kayak basiking kan gitu kalau di persoalan hukum. Sehingga kita ngomong surat edaran, sebenarnya ini bukan menjadi hal yang mengikat gitu. Sebenarnya harus ada peraturan cukup mengikat di situasi COVID hari ini yang tegas untuk menanggulangi badai gelombang PHK maupun badai gelombang kesehatan yang ada di Indonesia hari ini. Karena kita tidak mungkin menunggu sampai virus ini hilang, bahkan sampai antivirusnya diberikan gitu. Karena upaya yang bisa kita lakukan adalah itu pencegahan yang memang hari ini sedemikian rupa harus kita jalankan, dari mulai organisasi terkecil bahkan negara sebagai organisasi yang cukup besar dan harusnya melindungi rakyatnya. Mungkin itu secara umum situasi hari ini. Kalau lebih detail dan sebagainya nanti bisa dipertanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas telah menjelaskan dari awal bahwa situasi terkini Indonesia itu seperti apa sebenarnya. Siap nggak sih menghadapi ancaman virus ini, khususnya yang terdampak pada sektor buruh. Yang menarik bagi saya tadi itu adalah terkait ini Mas, yang lebih ke kalau WFH diterapkan itu mungkin pasnya lebih kepada orang yang bekerja kantoran ya, bukan pekerja yang pabrik ya. Karena untuk menggerakkan alat-alat atau mesin-mesin pabrik itu nggak mungkin, atau untuk saat ini belum lah teknologi menyentuh bisa digerakkan dari untuk hari ini di Indonesia bisa menyentuh dari jarak jauh seperti itu. Nah, kira-kira yang ingin saya tanyakan ini, tadi yang menarik itu juga konsep gotong royong juga, bahkan sampai nyentuh
pada aspek bagaimana desa membangun kota, kota juga turut serta membangun desa dalam artian sama-sama saling gotong royong, yaitu pendistribusian bahan pokok dan juga pendistribusian terkait desinfektan. Nah, kalau lebih detailnya lagi, menurut buruh hari ini, Mas, tadi kan per 20 April itu 2 juta lebih. Nah, kira-kira kalau vaksin ini belum ditemukan juga, kira-kira buruh ini ke depannya nasibnya kayak gimana kira-kira, Mas? Iya, ini saya jawab langsung berarti ya. Oke, Uh, kalau ditanya ngomong ngomong WFH, sebenarnya memang kalau memang cukup tegas, sebenarnya pemerintah ya harus menerapkan lockdown ya lockdown kan gitu, penutupan seluruh aktivitas termasuk produksi gitu. Seperti apa yang dilakukan di beberapa negara gitu. Sebagai contoh, semisal ketika ngomong negara-negara Skandinavia, bahkan beberapa negara di Amerika Latin seperti Venezuela, Kuba dan lain sebagainya, Finlandia gitu. Kalau mereka siap menerapkan lockdown, penutupan semuanya, maka mereka harus memang menguras anggaran ataupun kas negara gitu. Jadi sudah dipersiapkan cukup baik, menjamin seluruh kehidupan rakyatnya. Mungkin bisa dicek, termasuk di Kuba, yaitu tetap dijamin, bahkan mereka bisa menangani sekecil apapun persoalan-persoalan yang ada di tataran kampung-kampung kumuh kan gitu, yang dalam pembangunan hari ini. Kalau ngomong WFA, di Indonesia hari ini memang cukup setengah hati yang hanya dinikmati oleh pekerja kantoran gitu. Kalau ngomong di pekerja di pabrik sebenarnya oke kalau ngomong nggak WFH, tapi harus dibuatkan protokol yang cukup ketat gitu. Semisal yaitu pembagian masuk kerja gitu. Apakah harus semua yang harus kita dimasukkan ketika ngomong pekerja? Apakah harus bergilir? Sebagian dirumahkan dengan upah, mungkin separuh bolehlah kita masih bisa kompromi, ataukah memang jam kerjanya diubah dengan beberapa orang bekerja seberapa dan seberapa gitu. Nah, ini yang harus coba dipikirkan sebenarnya oleh pemerintah ataupun pengusaha. Ketika ngomong hari ini katanya ya revolusi 4.0, yaitu revolusi teknologi, harusnya itu lebih meringankan kerja-kerja yang ada hari ini gitu. Tapi nyatanya kita bisa lihat dengan adanya teknologi itu dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha hari ini untuk semakin dalam tanda kutip bahasanya itu mengurangi pekerja atau buruh. Sebenarnya dengan teknologi yang semakin canggih ini untuk meringankan kerja-kerja produksi hari ini gitu. Sehingga tidak perlu dikurangi, tapi yang perlu dikurangi adalah jam kerjanya. Itu yang paling tepat sebenarnya. Nah, itu persoalan WFA. Ngomong persoalan desa membangun kota hari ini ataupun kota bekerja sama, ini terus kita upayakan hari ini sampai hari ini, bahkan mungkin sampai Lebaran, untuk menyiapkan lumbung pangan karena kita tahu bahwa pangan yang ada di Indonesia ini itu mengalami kekurangan gitu. Apalagi ketika ngomong RUU Cilaka nanti kita disahkan, bisa dilihat di sana ada kesempatan korporasi besar termasuk pihak sawit itu menguasai tanah-tanah yang hari ini masih digunakan untuk lahan pertanian gitu. Karena yang awalnya di PP HGU itu dibatasi HGU-nya, sedangkan sekarang bisa 90 tahun lebih untuk digunakan HGU. Bahkan ada yang namanya bank tanah gitu. Yang ininya bank tanah ini bisa jadi ini adalah mafia yang dilegalkan kan gitu, maklar lah bahasanya. Ketika ngomong bank tanah ini. Jadi persoalan ini bisa kita lihat hari ini bagaimana situasi hari ini akan menentukan selanjutnya, yaitu kehilangan pangan, lumbung pangan, bahkan ngomong situasi pekerja hari ini ketika penanganannya pemerintah sampai hari ini hanya begini saja, saya yakin akan semakin banyak dalam tanda kutip ataupun dalam artian yang cukup kasar buruh-buruh ini yang akan dirumahkan bahkan di PHK gitu dengan alasan COVID. Ini membuat kesempatan bagi pihak pengusaha untuk semakin mengurangi hak normatifnya gitu, ataupun semakin mem-PHK dengan alasan bahwa sudah tidak sehat keuangan dari perusahaan dan lain sebagainya, atau dengan ngomong bahwa
uang perusahaan ini sudah tidak ada dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini perlu audit kalau ngomong persoalan-persoalan keuangan ini. Jadi kita bisa melihat sudah berpuluh-puluh tahun pekerja ataupun buruh ini itu keringatnya itu hanya dihargai UMK gitu. Sedangkan produk yang dihasilkan di lapangan itu melebihi UMK dalam sebulan. Kita lihat saja lah ketika ngomong sepatu Adidas yang kawan-kawan pakai berapa harganya di lapangan ketika ngomong yang asli kan gitu. Itu bisa dihasilkan satu pekerja ataupun buruh dalam waktu beberapa menit saja. Sedangkan ketika ngomong pekerjanya, jangankan beli gitu. Jangankan mendapatkan upah yang layak, beli untuk sepatunya saja dia nggak bisa kan gitu. Itu bisa kita lihat bahwa sudah puluhan tahun pekerja atau buruh ini sudah diperas cukup lama ketika ngomong hari ini untuk dituntut tanggung jawabnya pengusaha untuk melindungi hak pekerjanya, mereka beralasan ini COVID dan lain sebagainya. Kalau ngomong kompromi di lapangan, itu soal lain ya, ngomong soal nanti bipartit dan lain sebagainya, itu kita bisa lah kompromi bagaimana pembayaran upah bisa dicicil ataupun separuh dan lain sebagainya, kita bisa memaklumi ketika memang ada kenyataan di lapangan bahwa perusahaan ini memang tidak bisa membayar gitu. Itu situasi pertama, pasti tetap akan terjadi PHK yang cukup besar hari ini. Situasi yang kedua akan semakin melonjaknya tertular para pekerja buruh ini oleh virus yang ada hari ini, yaitu virus COVID-19 hari ini. Jadi kita bisa melihat datanya pemerintah hari ini, itu mulai bergerak ke Jawa Timur. Lonjakan kenaikan hari ini itu yang paling banyak di Jawa Timur yang mendukung. Jadi klaster yang awalnya di DKI Jakarta mulai bergeser ke Jawa Timur gitu, virus ini. Yang pertama itu. Yang kedua kita bisa lihat sudah ada beberapa pabrik yang pekerja atau buruhnya ini terkena COVID-19, termasuk Sampurna yang bisa dikatakan secara perusahaan ini cukup besar gitu. Hampir 100 pekerja atau buruhnya dinyatakan positif dan dua diantaranya meninggal kan gitu. Ini bukti bahwa di lapangan ketika ngomong gelombang PHK akan terjadi, diiringi juga gelombang virus ini akan menggulung kesehatan masyarakat yang ada di tataran pekerja ataupun buruh gitu. Kalau yang orang-orang kaya mah tetap nyantai di rumah, dia bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai seperti rapid test, swab test maupun pengobatan-pengobatan yang mempunyai fasilitas yang kelasnya tinggi. Ketika ngomong di tataran kelas pekerja, ini saja puskesmas saja masih mikir-mikir gitu. Bahkan iuran BPJS saja kadang perusahaan nggak pernah mendaftarkan. Apalagi sekarang dinaikkan kan gitu. Ini tumpang tindihnya putusan yang tengah terjadi kayak lembaga yudikatif ataupun MA yang membatalkan kenaikan BPJS sekarang dinaikkan, ini semakin merosotkan kehidupan buruh lagi gitu ketika ngomong soal kesehatan kan gitu. Mereka saja pergi ke puskesmas itu mikir-mikir karena pasti akan biaya, ketimbang untuk berobat mending digunakan uangnya untuk membayar anaknya sekolah ataupun biaya keperluan rumah tangga gitu. Dihemat seminim mungkin gitu, apalagi di situasi hari ini kan gitu. Sehingga dua badai ini akan terus menerjang gitu. Kalau ngomong apakah akan terjadi krisis, kupikir akan terjadi, cuma seberapa besar krisis ini bisa jadi akan lebih jauh besar di tahun 98 dan mungkin ada ledakan-ledakan kecil, kerusuhan-kerusuhan yang tengah terjadi, kayak semisal di Itali, di India, dan beberapa beberapa negara lainnya seperti Chili yang hari ini terjadi kerusuhan. Kita bisa lihat kalau di Indonesia kerusuhan-kerusuhan kecil gitu, semisal di Riau, baru diterapkan PSBB kemarin, Riau menolak gitu warganya karena merasa bahwa PSBB ini setengah hati gitu. Ngomong konser di Jakarta dibiarkan, sedangkan soal di lapangan di PSBB itu diperketat dan lain sebagainya. Jadi ini ledakan-ledakan kecil, termasuk bagaimana kriminalitas semakin tinggi hari ini yang terjadi, termasuk beberapa pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh pemateri selanjutnya soal psikologi pekerja atau buruh ataupun masyarakat yang hari ini terdampak. Jadi itu situasi yang tengah terjadi hari ini ketika memang coba kita sebagai organisasi untuk menangani seminimal mungkin, tapi kita juga untuk menuntut pemerintah agar bertindak lebih sehingga
persoalan-persoalan yang lebih parah ini bisa diatasi gitu, ataupun minimal diantisipasi. Mungkin itu, moderator. Ya, terima kasih Mas. Mungkin langsung bergeser ke narasumber yang selanjutnya ya, Pak Yudi. Terkait dengan PHK massal, menurut Pak Yudi sendiri, situasi nasional hari ini tuh seperti apa Pak? Khususnya pada sektor buruh ataupun kaum pekerja yang hari ini mengalami atau terkena dampak akibat COVID-19. Monggo Pak Yudi, waktu dan tempat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga hari ini kita masih dalam kondisi sehat, kemudian bisa beraktivitas dengan baik, dan kita doakan saudara-saudara kita dan kawan-kawan kita yang sedang dalam kondisi yang tidak beruntung ini segera mereka bisa beralih dengan kehidupan yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, barangkali begini, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah berkaitan dengan kebutuhan psikologis ya. Jadi yang namanya kebutuhan psikologis itu menurut hierarki Maslow yang paling dasar itu adalah need-nya, itu adalah kebutuhan fisiologis, physiological need. Kemudian ada yang tahap berikutnya itu adalah rasa aman, kemudian kasih sayang, penghargaan, aktualisasi diri, dan sebagainya. Nah, seperti kondisi yang sekarang terjadi, kondisi COVID sekarang yang terjadi ini akan mengubah banyak hal, terutama adalah perspektif masyarakat, terutama adalah kalau kemarin mungkin dia bekerja untuk aktualisasi diri, kemudian untuk rasa aman dan sebagainya, maka sekarang mungkin sudah berubah. Kondisinya lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu physiological need-nya. Nah, ketika seseorang itu dalam kondisi lapar dan sebagainya, maka tentu ini menjadi pemicu masalah yang luar biasa. Dan ancamannya adalah bahwa ketika misalkan semakin banyak PHK yang terjadi, maka tentu saja ini akan menimbulkan problem-problem psikologis yang luar biasa. Yang pertama adalah ketidakpastian kira-kira ketika apakah sekarang jadi PHK ataukah misalkan dia harus dirumahkan dan sebagainya, itu menjadi sesuatu hal yang memicu kehidupan psikologisnya menjadi tidak tenang. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang real yang terjadi pada masyarakat kita. Yang sekarang ini adalah ada beberapa klasifikasi yang terjadi pada masyarakat kita sekarang ini adalah ada tiga hal dalam kaitannya dengan kesehatan jiwa seseorang. Ini ada satu itu adalah kondisi stres, ya, cemas, kemudian ada depresi, bahkan sebagian diantaranya itu mengalami trauma. Nah, dari data yang ada ternyata hampir 63% dan 66% diantaranya itu ternyata mereka masuk pada kategori cemas dan depresi. Cemasnya mungkin banyak hal, artinya dengan ketidakpastian COVID ini kapan akan berakhir, kemudian bagaimana saya harus bekerja di awal, apakah perusahaan masih akan mempekerjakan saya, dan sebagainya, itu mungkin menjadi hal yang tidak pasti. Apalagi jaminan-jaminan sosial seperti yang disampaikan Mas Syaki tadi, itu juga ternyata banyak yang belum diberikan kepada yang bersangkutan. Artinya ini akan menambah situasi yang tidak pasti, kemudian ini akan mencemaskan bagi mereka. Padahal itu adalah hal-hal yang bersifat mendasar, kebutuhan pangan, kebutuhan hidup, sebagainya itu adalah hal yang mendasar. Kalau tadi dicontohkan ada misalkan keluarga yang akan berpisah karena persoalan-persoalan itu, ya memang sangat mungkin terjadi karena orang menjadi depresi itu salah satunya. Kenapa? Karena tekanannya terlalu tinggi, kemudian orang-orang tidak kuat dalam menghadapi tekanan itu, karena seakan-akan dia tidak memiliki solusi apa-apa. Sehingga dalam situasi seperti ini memang setiap orang itu dibutuhkan kesadaran yang sangat luar biasa. Karena artinya apa? Bahwa masyarakat kita juga harus mulai berpikir
bahwa kalau dulu misalkan pada saat, karena kita sudah punya kebiasaan bahwa pada saat Lebaran itulah itu duit akan ngumpul banyak di kita. Tapi pada saat sekarang ini ternyata justru duit tidak ada di kita, tetapi situasi yang mencekam yang ada di kita. Nah ini membuat orang menjadi semakin galau, semakin gelisah di situ. Nah tentu saja persoalan-persoalan ini harus tidak bisa dibiarkan, tetapi harus diupayakan untuk diminimalisir adanya pada setiap orang. Bagaimana orang harus meminimalisir itu? Yang pertama adalah tentu setiap orang, setiap pribadi itu harus berpikir bahwa hari ini mungkin dia hanya cukup waktu, misalkan hanya punya uang untuk sampai pada bulan depan. Nah ini tentu saja mereka harus memikirkan skala prioritasnya lagi, jadi menghitung skala prioritasnya kembali memang. Jadi kalau biasanya misalkan kita bisa menghabiskan uang misalkan 1 juta dalam waktu misalkan 1 minggu, nah sekarang kita harus memikirkan bahwa 1 juta itu bisa untuk sekian waktu yang lebih panjang. Mungkin ini dengan pola-pola yang harus kita pikirkan, karena itu adalah untuk mempertahankan kehidupan dia secara harfiah, bahwa dia butuh physiological need itu adalah kebutuhan yang dasar yang harus dia penuhi. Karena orang lapar itu bisa marah, orang lapar itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar dan sebagainya. Nah ini yang tidak harus terjadi sebenarnya. Makanya bisa dipahami ketika misalkan ada persoalan-persoalan sampai terjadi penjarahan dan sebagainya, ya mungkin bisa jadi karena adalah mereka lapar gitu, hanya untuk sekedar itu saja. Gitu. Misalkan mereka tidak akan menjarah, misalkan toko-toko elektronik, untuk apa sekarang toko elektronik kan gitu. Tapi yang dijarah bisa jadi adalah kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti toko-toko sembako dan sebagainya itu. Kalau memang dia, karena itu memenuhi rasa laparnya itu. Apalagi dia punya anak, punya keluarga dan sebagainya, itu pasti mereka akan bertanggung jawab. Karena itu berkaitan dengan itu. Dan sebagai orang yang bekerja, kalau dia pekerja, kemudian dia harus menghidupi keluarganya, ada istri, ada anak yang jadi tanggung jawabnya dia, maka dia pasti akan coba untuk menjadi bagian yang tidak terpisah dari itu. Dia tidak akan berhenti. Dan itulah yang menyebabkan tekanannya semakin kuat. Kalau tekanan eksternal mungkin dia bisa melakukan itu, tapi tekanan internal dari dalam sendiri, kalau itu sudah sangat kuat, maka ini yang membuat dia menjadi tidak hanya sekedar cemas, tapi ini membuat dia depresi. Jadi ini sungguh sesuatu yang harus kita pikirkan bersama. Tetapi bukan berarti bahwa ketika ada persoalan begitu kemudian nggak ada solusinya. Tentu ada solusinya. Dengan cara satu adalah menyadari dirinya sendiri, kemudian mengatur ulang, mereformasi ulang kepada kehidupan pribadi. Artinya bahwa dia harus berpikir, keluarganya diajak berpikir juga. Jadi keluarga bukan hanya sebagai orang yang menuntut, tetapi bagaimana keluarga itu juga harus menjadi salah satu pemicu untuk memiliki daya tahan psikologis bersama-sama. Karena dalam kehidupan keluarga itu memang menjadi sesuatu yang penting. Sama pada akhirnya hampir sama kasusnya itu dengan orang yang pensiun misalnya begitu. Pensiun itu kembalinya kemana? Ke keluarga. Itu dalam kondisi yang tidak mampu. Artinya bahwa dia tidak memiliki keleluasan seperti sebelum dia pensiun. Pensiun saja orang itu bisa cemas, bisa depresi. Apalagi ini misalkan dia bekerja kemudian ini dirumahkan tanpa ada kejelasan kapan dia akan bisa bekerja kembali dan sebagainya, tentu tekanannya jauh lebih besar. Dengan kondisi seperti itu, tetapi yang harus kita sadari adalah psikologi orang harus kita sadari. Jangan sampai itu berlarut-larut. Artinya bahwa kita mencoba untuk menuntut secara rasional, misalkan kepada perusahaan, mungkin perusahaan dengan alasan bahwa dia tidak mampu membiayai itu karena COVID dan sebagainya, oke. Tetapi bagaimana dia tidak hanya berpikir untuk menuntut orang, tetapi dia mencoba untuk kembali kepada dirinya, harus menata ulang. Kalaupun toh misalkan saya terbiasa misalkan mengubah gaya hidup sebenarnya lebih penting. Kalau biasa misalkan dia membelanjakan seperti tadi saya katakan, kalau dia biasa menghabiskan uang 1 minggu misalkan 1 juta, maka dia bagaimana mengatur ulang kembali bahwa dalam waktu 1 minggu dia harus bisa melakukan penghematan. Dan dia harus bisa memikirkan yang pertama itu adalah mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Ini untuk mengantisipasi supaya dia tidak terlalu
apa istilahnya mengumbar keinginannya itu untuk tetap memenuhi sebagaimana harapan. Harapannya terlalu tinggi, sedangkan situasinya tidak memungkinkan seperti itu. Maka ketika apa yang diharapkan dengan kenyataannya yang itu tidak sesuai, maka itu akan menimbulkan masalah. Nah, inilah yang harus kita hindarkan. Karena itu dalam kehidupan seperti ini, maka sebenarnya masyarakat kita juga perlu memahami bahwa ada nilai positifnya. Positifnya apa? Kesadaran masyarakat kita tumbuh, yaitu bahwa kehidupan sosial itu menjadi sangat penting sebenarnya. Sekarang gotong royong mulai terbangun, kemudian bagaimana tadi kata Mas Zaki bahwa desa menghidupi kota, kota menghidupi desa dan sebagainya, itu yang tidak terpisah. Selama ini seakan-akan terpisah bahwa kota itu akan menikmati dengan kehidupan kotanya, maka desa hidup dengan kehidupannya sendiri. Maka ini nggak ada sinergi apa-apa. Jadi ini yang perlu di kepada semua. Nah, jika memang, kalau memang sudah ada yang mengalami depresi, kemudian ada trauma, kemudian cemas dan sebagainya, ya tidak ada salahnya memang kalau dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi dirinya. Maka sekarang banyak juga lembaga-lembaga yang sudah membuka kerannya untuk konsultasi secara gratis. Di UMM juga ada lewat bimbingan konseling, bimbingan juga bisa, kemudian di PGSKCI juga ada, .org itu juga ada layanan konsultasi gratis untuk kesehatan jiwa. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Ya bukan berarti bahwa yang datang ke sana ataupun yang menyampaikan keluhannya itu adalah orang-orang yang mengalami gangguan atau sakit jiwa, tidak, tapi itu memang mengarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Karena dengan begitu maka kalau orang misalkan stres, kemudian orang cemas, orang depresi, maka dia tidak akan pernah bisa berpikir apa-apa. Tidak bisa berpikir rasional. Jadi ketika ada persoalan, maka dia akan gampang untuk melakukan sesuatu. Tapi ketika orang dalam kondisi yang misalkan kesehatan jiwanya itu bagus, maka dia akan mencoba untuk memikirkan kembali bahwa saya punya apa, kemudian situasinya seperti apa, maka apa yang akan saya lakukan, itu bisa dia. Tapi dalam situasi cemas, situasi stres, kemudian situasi depresi, nah itu sangat tidak mungkin dilakukan. Jadi sekali lagi ada 2 poin penting. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang sangat dasar. Pertama adalah bagi karyawan-karyawan atau buruh pabrik dan sebagainya, itu adalah kebutuhan dasar. Dan itu memang harus dipenuhi. Bagaimana cara memenuhinya? Nah, dia menuntutnya jangan sampai terlalu tinggi pada dirinya. Artinya bahwa ya kalau hari ini saya bisa makan dengan sayur dan lauk sederhana saja, misalkan hanya tempe dan tahu, ya itu sudah ini. Karena itu harus mengubah gaya hidupnya dia. Gaya hidup itu kan begini. Orang itu seringkali dituntut dengan gaya hidupnya, bukan dengan kebutuhan hidupnya. Gaya hidupnya itu misalnya begini. Saya nggak bisa makan kalau tidak dengan lauk yang seperti ini, sesuai dengan yang saya pikirkan. Nah, itu sebenarnya gaya hidup. Tetapi kalau itu hanya sekarang ini adalah tugas kita adalah mempertahankan hidup yang sudah ada yang kita punya. Bagaimana caranya? Ya mengubah sesuatu yang want itu menjadi mana yang need. Yang want itu bisa dihilangkan, kemudian yang need yang harus kita selesaikan. Contoh misalkan sekarang, kalau misalkan kita punya dari pabrik misalnya atau perusahaan itu ternyata hanya menggaji untuk ininya separuh dan THR-nya separuh. Ya sudah, itu kita syukur. Yang pertama kita syukuri terlebih dahulu, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membelanjakannya. Persoalannya membelanjakan apakah kita sekarang butuh pakaian baru. Nah, kalau sekarang tidak, maka itu bisa dipakai untuk mengantisipasi perjalanan kira-kira 1 atau 2 bulan ke depan. Saya nggak butuh baju sekarang, saya masih punya baju. Yang nggak perlu saya baju baru dulu. Yang penting adalah bagaimana mempertahankan bahwa dalam waktu sekian waktu itu kami masih bisa mempertahankan kebutuhan dasar kami. Kira-kira begitu, Mas Rasaki ya. Saya kembalikan lagi, mungkin kita nanti akan diskusi. Saya sepakat dengan Mas Zaki tadi, memang persoalannya sangat rumit, perusahaan juga rumit, kemudian kalau terkait dengan bagaimana tentang hubungan perusahaan dengan itu, mungkin Mas Zaki akan lebih banyak paham. Tapi secara psikologis itulah kondisinya bahwa masyarakat kita perlu mensejahterakan psikologisnya dengan cara apa? Ya mengubah, yang pertama itu adalah dari yang keinginan itu, want itu, kemudian diubah ke dalam yang need itu adalah menjadi
prioritasnya itu terlebih dahulu. Sehingga tuntutan-tuntutannya menjadi tidak berlebih, tetapi itu adalah hal wajar. Beberapa negara yang disebutkan Mas Zaki Imam tadi itu juga begitu, bahwa mereka ternyata memang hidupnya selama ini itu memang wajar saja. Jadi mana yang dia butuhkan itu yang dia beli, bukan yang keinginan. Membeli bukan selesai dengan keinginannya. Maka nggak ada pembelian berlebih, itu nggak ada. Ya kalau dia butuhnya 4, dia butuhnya hanya 4, tidak berlebih. Nah itulah yang harus kita contoh untuk membuat diri kita menjadi lebih tough, lebih tangguh dalam menghadapi berbagai situasi ke depan. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Rosadi. Saya kembalikan. Oke Pak, terima kasih atas paparannya. Yaitu menghitung skala prioritas untuk kebutuhan dasar, yang artinya ngempet-ngempet di masa yang saat ini ketika Lebaran harus beli banyak hal, tapi ketika kita mengalami pandemi hari ini minimal kebutuhan dasar itu terpenuhi dulu, semisal makan, terus kemudian makan nggak perlu mewah, yang penting bisa mencukupi terlebih dahulu untuk kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan keluarga, seperti itu. Mungkin dari kawan-kawan peserta yang lain, ini saya lihat jumlahnya juga udah banyak. Mungkin ada yang ingin tanyakan buat dua narasumber ini berkenaan dengan diskusi kita pada hari ini. Monggo bagi kawan-kawan sekalian yang ingin mempertanyakan atau yang masih bingung terkait apa-apa saja yang menjadi diskusi kita hari ini. Dipersilahkan. Monggo buat kawan-kawan yang lain yang ingin menanyakan terkait tema kita pada malam hari ini, atau yang masih belum paham terkait penjelasan tadi, atau pengen menggali lebih dalam lagi, dipersilahkan. Saya materi bisa tanya. Monggo Mas, sebutkan nama terus kemudian dari mana, dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya pada moderator. Nama saya Muhammad Salur Ramdhani. Saya dari kader YMM Supremasi Hukum angkatan 2018. Kemudian yang saya pertanyakan sebelumnya, para pekerja ini banyak yang kemudian diceritakan oleh Bung Jaki bahwa dirumahkan dan lain sebagainya. Kemudian dalam fakta yang terjadi pula, banyak kemudian para pekerja ini untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarganya, banyak yang kemudian para pekerja ini lari ke membuat suatu perdagangan kecil-kecilan untuk tetap memenuhi ekonomi untuk keluarganya. Nah, pertanyaan bagi saya, bagaimana kemudian ketika para pekerja ini lari kepada bisnis kecil-kecilan terkait dengan berjualan dan berdagang, dibenturkan dengan peraturan PSBB pun banyak yang kemudian telah ditutup dan kemudian dihilangkan. Apakah kemudian tersebut akan mengarah kepada para pekerja yang kemudian mempunyai keluarga, dan di dalam keluarga tersebut sejatinya pasti ada permasalahan ketika benar-benar ekonomi ini tetap tidak berjalan, sehingga bukan hanya para korban dari permasalahan rumah tangga maupun anak tersebut bahkan mendapatkan suatu permasalahan psikis juga ketika mengetahui bahwa dalam keluarga tersebut mempunyai permasalahan. Dan semua ini bagi saya satu unsur atau satu lingkaran yang kemudian permasalahan ini apa yang harus dilakukan, sehingga saya mengarahkan kepada kaum milenial. Dalam kaum milenial sendiri yang kemudian disebutkan oleh Bung Jaki tersebut, reformasi 4.0 ini semestinya memudahkan begitu, tetapi bahkan kemudian teknologi yang kemudian canggih ini dipergunakan oleh kaum milenial
belum semestinya, belum semuanya kemudian dikatakan sebagai hal yang baik. Dan pertanyaan yang kedua saya, bagaimana mengarahkan kaum milenial ini terhadap atau membantu untuk para pekerja atau kaum buruh ini untuk menyelesaikan atau membantu sedikit dalam segi ekonominya, untuk menggunakan kaum milenial ini dengan teknologi seperti apa? Terima kasih dari saya. Mohon maaf sebelumnya, atau terima kasih sebelumnya untuk moderator. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain sebelum dijawab oleh narasumber kita. Rekan-rekan yang lain. Atau mungkin dijawab dulu ya, Mas ya. Ini siapa dulu nih jawab? Jenengan dulu nggak apa, karena itu merujuk ke buruh kayak gitu. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih juga untuk pertanyaannya, Mas Sarul Ramadhani gitu. Ngomong pertama soal usaha kecil-kecilan, jadi atau arah bagaimana generasi milenial hari ini gitu. Kita ngomong usaha, jadi ini sebenarnya konsep ekonomi yang bisa saja diperdebatkan oleh para ekonom ataupun mungkin di forum ini ada seorang ekonomi, bahwa kalau ngomong usaha memang baik, itu pasti baik. Sebenarnya saya tetap mendukung usaha setiap orang untuk membuahkan penghasilannya gitu. Cuma pertama kita bisa lihat di sebelum pandemi ini saja muncul, bagaimana setiap orang yang berusaha itu harus dihantam dengan badai kekuatan modal yang dia punya gitu. Semakin kecil modal yang dia punya, itu akan semakin resikonya akan semakin besar, dia akan menggulung kembali dagangannya gitu. Apalagi ketika kita melihat bisa melihat toko-toko kelontong dan lain sebagainya harus tergusur oleh Indomaret dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh bagaimana usaha-usaha rakyat untuk mencari penghasilannya sendiri. Bahkan ketika ngomong ada usaha lain, pasti akan digenjot dengan pajak. Itu faktor selanjutnya. Ada lagi digenjot dengan persoalan-persoalan kredit maupun perizinan-perizinan yang memang itu akan cukup meribetkan oleh rakyat kecil yang tidak biasa dengan urusan perizinan-perizinan tersebut gitu. Jadi ini hanya akan semakin ya jatuh bangun memang penting ya, cuma itu tidak akan menunjukkan bahwa hasil ini akan cukup signifikan gitu. Itu persoalannya. Nanti soal psikologisnya bisa dijawab oleh Pak Yudi sebagai pematerinya. Yang kedua soal bagaimana generasi milenial hari ini gitu. Jadi ini adalah bagaimana generasi yang hidup di tengah-tengah teknologi, tengah mulai mendapatkan angin ataupun mulai muncul sebelum generasi hari ini tahun 90-an ke bawah dan sebagainya, teknologi masih kalah jauh. Yang hari ini Indonesia baru rame revolusi 4.0, sedangkan di Amerika dan negara-negara Eropa sudah AI, artificial intelligence, yang sudah lebih jauh, kita ketinggalan. Itu memang membutuhkan generasi-generasi yang cukup inovatif maupun kreatif gitu. Cuma tidak cukup dengan yang namanya teknologi sosial media, karena semua dasarnya itu adalah produksi real. Sehebat apapun itu YouTube, sehebat apapun itu Instagram, ketika memang produksi real ini itu macet, tidak bisa mendukung, maka YouTube dan Instagram, bahkan startup, semuanya akan mengalami collapse gitu. Karena pembiayaan semuanya itu berasal dari yang namanya kebutuhan real, yaitu sponsor dan penjualan data pribadi dari setiap akun yang dimiliki, termasuk seperti Facebook gitu. Nah, ini yang menjadi bukti di lapangan. Jadi sehebat apapun YouTube, Instagram, bahkan sosial media memproduksi rupiah, itu semua tidak terlepas dari kondisi real ataupun kebutuhan real dari
produksi masyarakat ataupun berapa yang bisa dibeli ataupun diakses dari masyarakat tersebut. Termasuk kuota ya hari ini yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi aja numpang gitu kan. Jadi itu persoalan bagaimana kita melihat generasi milenial hari ini harus punya inovatif yang memang itu bisa menyelamatkan seluruh pekerja bahkan buruh. Termasuk bagaimana keterlibatan para generasi milenial ini, kalau kita pribadi dalam pandangan kita itu mempunyai keberpihakan yang cukup jelas gitu. Semisal kita di Sidoarjo, basis kita di Sidoarjo, kita bekerja sama dengan pemuda Muhammadiyah di sana. Ada sebagian pemuda Muhammadiyah, kalau umumnya itu ditarik, daerah Tarik, Taman dan sekitarnya, itu mempunyai inovatif hasil panen yang memang itu mempunyai nilai yang cukup turun, termasuk hari ini di Tumpang kalau di Malang, kawan-kawan bisa ke sana, ada sayur-sayur gratis, bahkan hasil panen gratis. Itu dibuatkan oleh kawan-kawan pemuda Muhammadiyah yang ada di sana sebuah akun namanya Bakul Sayur kalau nggak salah. Jadi yang diutamakan adalah buru-buru PHK yang akan di-store. Terserah itu digunakan untuk dijual ataukah untuk dimakan pribadi itu terserah. Yang penting siapapun yang mempunyai sayur bisa diberikan, bahkan bisa dijualkan ataupun menjadi reseller kalau nggak salah bahasa bisnisnya. Itu nantinya hasilnya untuk diutamakan untuk buru-buru yang di PHK. Mungkin bisa dicek itu ada namanya Bakul Sayur kalau nggak salah di Google Play aplikasinya. Itu memang kawan-kawan pemuda Muhammadiyah itu untuk mewadahi hari ini buru-buru yang memang terkena PHK gitu. Jadi kita coba untuk bekerja sama, kita memberikan data kawan-kawan yang di PHK bahkan dirumahkan untuk dibantu. Ini salah satu inovatif yang coba untuk dibangun menyelamatkan pekerja ataupun buruh yang hari ini memang di PHK dan dirumahkan gitu. Meskipun ini tidak menjamin menyelesaikan persoalannya 100%, tapi minimal ini mengurangi beban dari setiap pekerja ataupun buruh yang di PHK ataupun dirumahkan gitu. Selain kita coba tadi bekerja sama dengan organisasi tani, yaitu memberi bantuan lain, maka ini yang dibutuhkan sebenarnya, yaitu di mana keberpihakan kita, posisi kita yang cukup baik ketika ngomong situasi hari ini. Jelas-jelas kita melihat bahwa memang yang paling mendapatkan dampak yang paling berat yaitu tataran rakyat kalangan kelas bawah gitu. Badai ini akan menerpa begitu lama ketika ngomong situasi hari ini masih kayak gini-gini saja, bahkan cenderung meningkat ketika ngomong soal jumlah hari ini. Maka generasi milenial yang bisa dikatakan sudah melek teknologi kalau bahasanya, kalau dikatakan semua ilmu pengetahuan bisa sekali pencet di dalam HP itu bisa muncul semua. Kalau dulu kita neliti dulu dan lain sebagainya ataupun pergi ke warnet atau membeli buku, hari ini mungkin akan berkurang aktivitas-aktivitas itu. Maka harus digunakan sebaik mungkin oleh generasi milenial, apalagi kalangan mahasiswa yang notabene dalam tanda kutip dalam hal beban ekonomi bahkan pikiran itu mungkin nggak cukup berat gitu. Maksudnya tidak ada tanggung jawab yang cukup besar ketika ngomong kehidupan dia secara sosial. Mungkin tanggung jawabnya mengerjakan tugas, lulus kuliah cepat dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab yang harus dikejar. Tapi soal mikir ekonomi, usaha dan lain sebagainya, selama saya kuliah dan bergaul dengan kawan-kawan mahasiswa, hanya sebagian yang mikir soal usaha itu. Mereka nyaman ketika ngomong bulanannya itu aman ketika ngomong dikirim. Nah itu yang coba saya temukan, sehingga generasi milenial khususnya pemuda mahasiswa hari ini mempunyai waktu yang lebih untuk memikirkan bahkan memecahkan persoalan ini agar bisa cepat selesai. Terserah bagaimanapun sekecil apapun usahanya, saya tetap menghargai dia hari ini. Kalau dia mau melakukan aksi demonstrasi seperti 98 silakan, ataupun melakukan hal-hal lain yang memang itu membantu situasi hari ini akan lebih baik, itu saya tetap mendukung dan mengapresiasi hari ini. Cuma nyatanya kita bisa lihat mereka bahkan ada sebagian yang mencela
menyinyir dengan situasi hari ini, bahkan nyinyir dengan apa yang dilakukan oleh pekerja atau buruh untuk menuntut maupun meminta bantuan, terus mendapatkan BLT, ketika mendapatkan BLT ternyata tetap dinyinyiri saja bahwa dia sudah memiliki sepeda dan sebagainya. Masa orang memiliki sepeda nggak boleh kan gitu. Nah ini persoalan-persoalan yang tengah dihadapi di kalangan masyarakat hari ini. Ide-ide yang sebenarnya harus dimunculkan oleh generasi milenial, bahkan pemuda mahasiswa hari ini, yang itu bisa menyelamatkan pekerja dan buruh, itu harusnya dicurahkan, bukan kita saling menghardik dan nyinyir dengan apa yang terjadi hari ini gitu. Sehingga di satu sisi kita bisa menuntut bagaimana pemerintah bisa menjadi mempunyai peran yang baik untuk menyelamatkan rakyatnya dari gelombang kemiskinan, PHK, dan lain sebagainya, dan kesehatan. Di satu sisi juga kita memikirkan bagaimana kita mencari jalan keluarnya yang seminimal mungkin itu bisa menyelamatkan masyarakat hari ini. Mungkin itu secara gambaran umum ketika ngomong generasi milenial, khususnya ya pemuda Muhammadiyah pemuda mahasiswa yang mempunyai relatif waktu yang cukup banyak, apalagi di situasi hari ini kuliah sudah WFH ya, di rumah saja kan gitu. Mungkin kuliahnya online kan gitu. Itu cukup banyak gitu. Mungkin kalian kan bisa melihat sejarahnya kayak Isaac Newton lah, itu dia berdiam diri menemukan teori yang dia temukan hari ini kan gitu. Mungkin itu Pak Moderator. Mungkin dari pandangan psikologis, Pak Yudi, dipersilakan. Ya, ya. Terima kasih Mas Sahrul. Jadi begini, kalau menurut saya seperti yang saya katakan tadi, Mas Hadi sudah banyak mengatakan beberapa hal terkait dengan apa yang saya tanyakan oleh Mas Sahrul. Dari sisi psikologisnya begini, bahwa apapun usaha yang dilakukan oleh setiap orang, terutama adalah misalkan kalau kita bicara tentang pekerja tadi di rumah, kemudian dia mencoba untuk berkreasi dengan berbagai cara, berdagang melalui pola-pola yang baru dan sebagainya. Nah, memang kalau mereka berdagang dengan model yang lama, dengan istilahnya mereka berdagang lapak dan sebagainya, memang ada resikonya. Tetapi di satu sisi sebenarnya inilah yang dikatakan bahwa masyarakat kita juga dalam situasi begini, ini juga harus mulai berpikir pentingnya untuk memahami teknologi informasi itu dalam rangka 4.0 itu, salah satunya. Jadi dia tidak bisa lagi menggunakan dengan pola-pola yang lama. Kalau dia tidak bisa menggunakan pola yang lama, maka dia harus mencoba untuk mengikuti pola yang baru. Seperti apa pola yang baru itu? Sekarang misalkan banyak juga orang-orang yang memulai dengan beberapa hal. Salah satunya adalah mereka bisa menjadi reseller, bisa menjadi pemasok barang yang itu miliknya orang lain, kemudian dia memperdagangkan itu masih bisa usaha. Tapi prinsipnya bahwa apa yang dilakukan itu yang pertama adalah tentu untuk mempertahankan apa yang disebut dengan kebutuhan fisiologikal atau physiological need-nya tadi, kebutuhan dasarnya dulu gitu. Karena kalau misalkan dia berdagang, misalkan dia mau berdagang pakaian begitu, maka hari ini dia harus mengeluarkan duit dulu, kemudian baru dia akan berdagang. Dan kalau diperdagangkan ternyata ditutup, maka itu akan menambah beban psikologisnya dia. Nah, semakin berat. Justru malah tidak membangkitkan dia untuk hal yang positif. Nah, yang bisa dilakukan itu seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan dari FPP ya, pertanian FPP UMN itu, Pak Reza itu seperti misalkan OHOP itu. Jadi misalkan dia bercocok tanam kemudian beternak ikan itu di rumah dengan pola-pola yang sangat sederhana. Yang itu memiliki dua sisi. Yang pertama adalah bisa mempertahankan kebutuhan pangannya dia. Yang kedua bisa dijadikan sarana untuk istilahnya berkarya baru atau misalnya berdagang di situ sebenarnya. Jadi kalau misalkan dengan pola-pola begitu, maka sebenarnya dia juga yang pertama adalah ketahanan kebutuhan, ketahanan pangan di rumah itu memang sudah bisa dia selesaikan. Selebihnya itu bisa dimanfaatkan untuk dibarter dengan orang lain. Jadi memang itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa dilepaskan. Maka sekarang masyarakat sekarang ini memang harus bergotong royong. Misalkan saja untuk ketahanan pangan bisa jadi bukan hanya dengan dirinya sendiri, tapi dia bisa mengajak lingkungan sekitarnya untuk bersama-sama. Contohnya misalkan, kalau di satu RT itu ada lahan yang kosong di situ, bagaimana kalau kita manfaatkan bersama-sama? Untuk apa? Tanam sayur dan itu nanti adalah milik bersama.
Dan kebersamaan ini menjadi bagian yang tidak terpisah. Terutama adalah untuk mempertahankan, tadi saya katakan bahwa harus dipenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kebutuhan dasar dipenuhi, maka sebenarnya dia akan bisa berpikir dan beranjak pada kebutuhan yang lain. Tetapi sekali lagi bahwa tentu saja seseorang akan bisa berpikir seperti itu kalau dia tidak mengalami kecemasan yang berlebihan, kemudian mengalami stres, kemudian juga mengalami depresi. Nah itu bisa membuat mereka menjadi berpikir lebih baik. Maka sekali lagi ketahanan pangan ataupun misalkan di physiological need-nya selama itu bisa diatur, dilakukan pengaturan, kemudian keluarga juga bisa menerima bahwa keadaan itu bukan pada dirinya semata-mata, tapi sebenarnya terjadi pada banyak orang. Nah, terjadi pada banyak orang mungkin tidak hanya pada dirinya saja yang harus bergerak di situ, tapi orang-orang di sekitar kita yang harus ikut terlibat di dalamnya. Maka sebenarnya adanya kesadaran itu menjadi pemicu yang lebih mudah untuk membuat dirinya mau melangkah kemana sebenarnya. Jadi langkah-langkah dasar yang dilakukan oleh setiap individu, bukan kita akan berpikir yang lebih jauh. Oke, tapi untuk kebutuhan dasar. Misalkan orang akan mau berpikir kreatif, bagaimana kalau anaknya ternyata nangis lapar begitu, kemudian selalu mengganggu dia pada saat dia mau beraktivitas. Kan tak mungkin. Nah, gitu-gitu. Itu hal-hal yang mungkin perlu kita sadari betul. Maka yang pertama adalah bagaimana sebenarnya mempertahankan kebutuhan dasar itu agar orang nanti pada akhirnya bisa masuk pada tahapan berikutnya. Kita lihat misalkan dalam kebutuhan dirinya Maslow itu bahwa ada physiological need, kemudian ada kebutuhan adalah security need ataupun safety need, itu adalah kebutuhan rasa aman. Bagaimana dia akan merasa aman kalau misalnya kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi? Maka itu tadi, kalau dalam keluarga itu bisa menata want-nya, kemudian menata need-nya mereka, kemudian mereka baru bisa berpikir secara logis, kemudian bagaimana dia melangkahkan kakinya, mengatur kehidupannya, maka sebenarnya dia pasti akan merasa bahwa, oh dengan begini saya sudah merasa cukup aman lah untuk pangan, maka saya bisa beranjak pada yang lain. Nah, tahapan-tahapan berikutnya. Nah, itulah yang harus kita coba bantu selesaikan. Tapi sekali lagi bahwa mungkin dalam situasi begini banyak orang yang tidak bisa berpikir untuk hal yang seperti itu, tetapi ada bantuan-bantuan yang bisa dilakukan. Ya silahkan kalau misalkan ada persoalan-persoalan begitu, kemudian bisa lewat telepon saya dan sebagainya, kita bisa ada diskusi untuk membantu mereka secara psikologis menjadi lebih baik. Itu jauh lebih penting untuk dilakukan. Kira-kira itu, Mas Sahrul. Sebentar, terima kasih. Buat Mas Zaki dan Pak Yudi yang telah menjawab, mungkin ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan terkait diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin menyatakan ini pertanyaan, mempertanyakan sesuatu, apa yang belum paham atau yang merasa masih pengen tahu lebih jauh lagi mengenai kondisi buruh ataupun kesehatan mental seperti itu. Dipersilahkan. Halo. Mungkin ada yang mempertanyakan sesuatu? Ada yang tanya mungkin? Iya, saya yakin bahwa teman-teman ini dalam pikirannya banyak. Tetapi saya harus apa yang harus saya lakukan, ini yang susah gitu. Mau berbuat sesuatu untuk membantu ternyata sangat terbatas sekali. Nah, ini problem memang, problem bersama. Kita membantu masyarakat, kemudian masyarakat sendiri juga dalam kondisi yang sangat terbatas. Kita mau melangkah saja misalnya dari satu daerah ke daerah lain, itu pun juga sudah ada pembatasan-pembatasan, kan gitu. Jadi saya yakin bahwa teman-teman ini banyak yang memikirkan, tetapi memang untuk actionnya itu perlu langkah-langkah konkret yang harus mereka pelajari terlebih dahulu. Nampaknya itu yang sekarang terjadi. Makanya mereka dengan apa yang harus saya lakukan, kayaknya banyak sekali yang dipikirkan. Karena Mas Haki jelas itu, kalau Mas Haki kan gampang, misalkan kalau situasi normal begitu, ayo demo, nah kan gitu gampang Mas Haki ya.
Masa demo kan gampang, ayo kita gerakkan demo ya. Sekarang ini demo kan enggak tahu. Mas Rozaki juga begitu, bisa jadi ayo demo saja. Nah, kali sekarang kan nggak bisa demo mau kemana gitu loh. Kita mau keluar aja susah gitu. Iya. Langge ini Pak. Sebenarnya bisa sih Pak kalau ngomong demo. Cuma kita tanggung jawab moral aja menjaga kesehatan Nah, anggota gitu. betul. Nah, itulah yang jadi pokok kuncinya kan di situ. Pokok kuncinya akhirnya bahwa apa yang akan kita lakukan pasti punya keterbatasan. Nah, strategi itu tapi setuju dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah dan sebagainya, memfasilitasi itu jadi sesuatu yang penting untuk kita jalankan. Makanya seperti di FPP UMM itu kan juga begitu, dia membuka kegiatan seminar gratis untuk apa? Memandu teman-teman yang lain itu untuk bisa bercocok tanam, kemudian peternak ikan dan sebagainya secara mandiri, yang itu biayanya tidak terlalu besar dan itu bisa diusahakan di lahan-lahan yang sangat sempit. Nah, gitu. Jadi itu sebenarnya adalah upaya-upaya untuk mempertahankan pangan kebutuhan dasar itu tadi yang saya katakan. Mungkin ada teman-teman yang ingin tanya. Kalau nggak ada mungkin saya lagi ya, Mas dan Pak Yudi. Mas Aki dan Pak Yudi, saya ingin tanya. Di BPJS Kesehatan ini kalau saya baca-baca ini kan mencakup ada yang namanya buruh bisa ketika gangguan kesehatan mentalnya ini katakanlah mengalami sedikit gangguan, dia bisa menggunakan BPJS untuk kemudian entah itu berobat jalan, entah itu melakukan semacam konsultasi atau yang sejenis lah, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan saya, sudah sejauh mana buruh ini mengetahui bahwa di BPJS-nya ini ada layanan seperti itu khusus kesehatan mental kayak gitu. Terima kasih. Atau mungkin gini, yang dipamerkan terkait BPJS ini kan mungkin hanya kesehatan fisik. Nah, ternyata di BPJS ini juga mencakup juga kesehatan mental. Nah, kira-kira sudah sejauh mana sih baik itu buruh atau masyarakat secara umum yang mengetahui terkait hal ini di dalam BPJS? Terima kasih. Ya, Iya. mungkin saya sedikit, ya Mas Aki dulu lah, monggo. Enggak, sampein aja Pak. Oke, jadi begini, kalau saya mau pikirnya memang belum banyak ya memanfaatkan itu, karena begini, yang namanya orang itu ketika misalkan harus ke psikiater, ke psikolog, itu dalam tanda kutip bahwa mereka itu merasa tidak nyaman dengan itu, gitu loh. Artinya bahwa mereka itu sakit jiwa, nah itu kan susah kan. Gitu. Maka mereka tidak banyak yang memanfaatkan itu, belum banyak yang memanfaatkan itu. Padahal itu sebenarnya adalah bukan hanya persoalan yang bersifat misalkan gangguan. Jadi sebenarnya ada belum sampai gangguan pun ketika orang merasa tidak nyaman, dia merasa bahwa saya kok menjadi seperti ini ya, sekarang kok menjadi tidak bisa berpikir jernih begitu, apa yang menyebabkan itu, dan itu sebenarnya sudah bisa dihadirkan untuk menghadirkan diri ke ruang psikolog ataupun psikiater, nggak ada masalah sebenarnya gitu. Tetapi selama ini kan orang malu kalau psikolog itu dianggap wong edan, itu loh masalahnya. Itu yang problem gitu loh. Padahal problemnya bukan itu. Dia bisa banyak hal yang dia lakukan karena kondisi psikologis itu akan mempengaruhi banyak hal pada dirinya. Saya bisa contohkan begini. Dalam kehidupan masyarakat itu misalkan surveinya, ada sebuah survei yang pernah dilakukan, penelitian yang dilakukan itu bahwa kalau di rumah sakit itu ada 6 tempat tidur yang itu diisi oleh pasien, maka ada satu pasien yang menempati tempat tidur itu adalah yang memang benar-benar kondisi fisiknya yang sakit. Tapi 5 diantaranya, tempat tidur yang 5 yang lain itu karena persoalan psikologis. Nah, gitu. Jadi itu yang sebenarnya terjadi pada masyarakat, mungkin akan merasakan bahwa sakit perut, kemudian pusing, kemudian ternyata tensinya tinggi dan sebagainya, itu bahwa dipikirkan bahwa itu adalah karena persoalan fisik semata gitu. Padahal sebagian diantaranya itu sebenarnya adalah karena persoalan psikologi yang tidak selesaikan.
kemudian itu hanya berada pada pikiran sendiri, kemudian dia tidak pernah bisa mengeluarkan itu, tidak pernah tahu caranya menyelesaikan persoalan, dan itu menjadi menumpuk begitu, akhirnya menjadi beban yang sangat berat, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi sebenarnya hal seperti itu yang masyarakat sudah mulai prepare, gitu. Maka sebenarnya antara kesehatan fisik dan kesehatan mental itu menjadi satu paket yang tidak terpisah, gitu. Maka orang yang sehat mentalnya, fisiknya juga harus sehat. Kemudian sehat fisiknya juga, mentalnya juga harus dalam kondisi yang sehat. Gitu. Jadi contoh misalkan sekarang, kalau orang misalkan mengatakan bahwa ya tidak takut, misalnya tidak cemas dan sebagainya, tidak takut pada COVID dan sebagainya, ya itu apakah masalah? Ya tentu saja bermasalah, karena dia tidak akan prepare dengan dirinya. Gitu. Tapi ketakutan yang berlebihan itu juga tidak bagus. Nah, bagaimana caranya untuk tidak menjadi takut berlebihan itu? Maka biasanya disampaikan bahwa ya coba hindari hal-hal yang seperti berita-berita yang selalu informasinya buruk. Itu coba dihindari, mulai dikurangi. Sebelum kita tahu konfirmasinya bahwa berita itu benar. Maka sebenarnya literasi kaitannya dengan teknologi informasi itu, berita-berita hoax dan sebagainya perlu kita sampaikan pada mereka. Nah, masyarakat kita kadang-kadang juga masih sangat peka terhadap itu, tapi dia tidak peka pada dirinya sendiri. Artinya yang membuat dia takut itu justru malah dibuka lebar-lebar, misalkan seperti berita-berita hoax dan sebagainya itu dibawa lebar-lebar, sehingga mempengaruhi pikiran dia. Nah, ini problem-problem yang harus kita coba netralisir agar itu tidak terjadi berlebihan. Kira-kira begitu, Mas Syafia. Oke. Oke, baik. Monggo dilanjut Mas Zaki. Pak. Ya, kalau ngomong tadi pertanyaannya seberapa jauh pekerja atau buruh mengetahui persoalan ini ataupun fasilitas yang diberikan BPJS, sebenarnya memang kalau ngomong jumlah ya itu sangat sedikit itu. Jadi yang sangat sedikit saja yang tahu, karena kita ketahui bahwa pekerja ataupun buruh, jangankan ngomong membaca undang-undangnya, soal dia prosedur dan sebagainya saja itu nggak pernah tahu gitu. Sehingga ketika ada mereka berorganisasi dan berserikat, itu coba kita jelaskan dan kita kasih pendidikan gitu. Sehingga pendidikan ini yang mulai diketahui oleh pekerja ataupun buruh untuk mengetahui mulai dari haknya, peraturan-peraturan yang lainnya gitu. Persoalan inilah yang tengah dihadapi hampir seluruh pekerja ataupun buruh, bahwasannya bahwa setiap undang-undang yang ada, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, bahkan BPJS, itu mempunyai fasilitas-fasilitas yang memang harus dituntutkan gitu. Ketika memang pekerja atau buruh tidak tahu persoalan itu, ya pengusaha akan senang aman-aman saja gitu. Karena nggak ada tuntutan dari pekerja ataupun buruh yang hari ini coba diketahui itu. Persoalan BPJS bukan cuma soal fasilitas tadi, konsultasi fisik gitu. Di lapangan untuk klaim BPJS ini memang agak susah gitu kalau ngomong praktek di lapangan. Beberapa kali kita coba mendampingi klaim di lapangan, memang ada terkendala dia didaftarkan di posisi mana ketika ngomong kelasnya gitu. Maka ada beberapa, semisal kalau sakit pun pihak rumah sakit itu terkadang mulai menyembunyikan beberapa informasi mana obat yang bisa digunakan oleh peserta BPJS, mana tidak gitu. Hal ini yang tengah terjadi di lapangan ketika buruh ini tidak dibekali dengan baik pengetahuan maupun keberaniannya, maka mereka akan kembali lagi ketika dibantah dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang memang itu sebenarnya ditipu oleh pihak rumah sakit ataupun perusahaan ataupun BPJS gitu. Nah, inilah yang tengah dihadapi ketika ngomong BPJS di lapangan gitu. Sehingga kesehatan mental yang harusnya bisa menjadi fasilitas BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan itu di lain sisi memang mereka nggak tahu, di sisi lain memang mereka tidak berani untuk menuntutkan ketika memang bekal yang dia punya ini cukup minim gitu, yaitu kurangnya pengetahuan dan keberanian di lapangan gitu. Karena kita tahu bahwa para pemerintah hari ini mempunyai bekal secara pengetahuan, meskipun memang secara khusus itu
Sedangkan kita melihat pekerja atau buruh, mereka hanya berpikirkan bagaimana melakukan perintah maupun mendapatkan upah kan gitu. Itu saja yang mereka coba pikirkan tiap harinya. Belajar pun ketika ngomong belajar itu cukup jarang gitu. Pulang kerja ketemu keluarga sudah, akhirnya istirahat dan tidur. Setelah itu mereka coba untuk apa istirahat gitu. Maka inilah yang menjadi persoalan-persoalan yang dihadapi. Selain ngomong persoalan kesehatan mental, memang ada persoalan bahwa tekanan yang dihadapi buruh ataupun media yang hari ini meracuni pikiran-pikiran buruh ini terus diproduksi oleh pemerintah hari ini gitu. Secara nyata bisa kita lihat bahwa semua yang ada di muka bumi ini mempunyai keberpihakan, tidak ada yang netral posisinya. Saya nggak percaya ada posisi di mana ilmu pengetahuan bahkan apapun itu posisi berdiri netral. Bahkan seorang guru dan dosen itu pasti akan berposisi berpihak di salah satu ilmu pengetahuan itu. Di mana ilmu pengetahuan itu untuk siapa dan penelitian itu dari mana dan lain sebagainya. Itu pasti akan berpihak di subjektifnya sendiri gitu, di posisinya dia sendiri. Maka semua ini tekanan-tekanan ini memang sebenarnya bukan tanpa alasan, tapi ada sebab yang memang itu ada yang nyata hari ini kita bisa lihat, mulai media, terus aparat-aparat lain sebagainya itu mulai mendukung untuk semakin merosotkan kehidupan pekerja ataupun buruh, termasuk soal iuran BPJS itu. Ya kita bisa lihat lah, ngomong iuran BPJS kalau tidak mendaftarkan didenda itu bagi rakyat. Coba perusahaan yang tidak mendaftarkan. Saya sampai hari ini tidak pernah tahu perusahaan ketika saya laporkan itu didenda bahkan dicabut izinnya ketika memang tidak mendaftarkan BPJS. Paling teguran 1, 2, 3, mentok cuma situ. Setelah itu sudah alasannya kita kekurangan orang mas itu untuk sidak ke sana dan lain sebagainya. Itu alasan-alasan klasik yang diutarakan oleh dinas hari ini, termasuk dinas ketenagakerjaan kota maupun kabupaten yang ada di Surabaya gitu. Itu persoalan-persoalan yang dihadapi gitu. Termasuk BPJS gitu. Ketika ngomong BPJS yang punya gaji selangit, ketika di lapangan mereka ompong ketika menghadapi perusahaan gitu. Jadi ketika masuk perusahaan, basa-basi di sana nggak tahu dapat amplop atau apa, setelah itu keluar ya sudah selesai urusannya. Tapi sampai hari ini ya nggak ada persoalan yang mereka ini harus didaftarkan atau tidak. Bahkan upahnya pekerja atau buruh itu sudah dipotong, tapi mereka tidak terdaftar secara kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu Pak Moderator. Terima kasih buat jawabannya dari Mas Zaki dan juga Pak Yudi. Mungkin rekan-rekan yang lain mungkin ingin mempertanyakan apa yang sekiranya masih belum paham, monggo dipersilahkan. Ini ada kawan saya dari Aceh bergabung, Mas Gabriel ini bergabung. Selamat malam Mas Gabriel. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin tanya sesuatu, monggo dipersilahkan. Saya Mas, mau nanya Mas. Monggo Mas Raji. Ya, nama saya Raji, saya kader IMM Visip UMM. Sebenarnya saya menemukan kebingungannya itu di ini, ketika melihat kondisi bahwa angka COVID-19 kasus COVID-19 itu semakin meningkat di Indonesia. Kok ya perilaku masyarakat ini agak sulit gitu untuk menerima protokol kesehatan. Maksud saya agak sulit untuk melakukan physical distancing, social distancing dan lain-lain demi kesehatan masyarakat juga. Karena ini membahas mengenai public health, akhirnya saya kepikiran bahwasanya apakah langkah konkret itu memang benar-benar tidak ada gitu untuk menangani kesehatan masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara kita yang jadi buruh gitu, yang kerja di beberapa tempat dan mereka terkena PHK atau juga dirumahkan gitu. Mau tidak mau kan berkaitan juga dengan ekonomi dan usaha untuk menjaga kesehatan mereka.
akhirnya saya berpikir sepertinya memang tidak ada usaha, tidak ada langkah konkret yang tepat gitu bagi kita untuk berusaha berkontribusi dalam meningkatkan atau mempertahankan kesehatan masyarakat di situasi yang sangat bingung ini. Terlebih kita melihat kebijakan pemerintah yang kadang A, kadang B, kadang A lagi, begitu muter-muter. Lalu kita juga diterpa dengan kalau tidak salah ya, ada konspirasi-konspirasi tentang COVID-19 dan lain-lain. Itu yang membuat masyarakat semakin bingung dan mereka tidak tahu arahnya kemana. Maksudnya mereka bingung arah yang mau dipijak itu yang mana gitu. Akhirnya saya kembali ke tadi, apakah tidak ada gitu langkah konkret yang tepat untuk bisa berkontribusi, untuk bisa bagi kita nih yang masyarakat biasa, bagian dari masyarakat biasa untuk menanggulangi, bukan menanggulangi, tapi paling tidak mempertahankan kesehatan masyarakat Indonesia yang beragam ini. Gitu. Ya kayak gitu. Keresahan saya di situ. Mungkin saya mohon pencerahannya dari Mas Zaki sama Pak Yudi. Monggo itu aja sih. Terima kasih buat pertanyaannya dari Mas Raji. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Yugo ya. Prayogo CA, atas nama Prayogo CA ingin mempertanyakan juga pendapat pemateri terkait herd immunity bila diterapkan. Jadi ada 2 pertanyaan dari Mas Raji dan juga Mas Prayogo. Monggo buat silahkan. Ya, oke. Terima kasih Mas Raji, kemudian Mas Prayogo. Yang pertama adalah apa yang bisa kita perbuat. Memang begini, yang bisa kita lakukan sekarang, yang secara real yang bisa kita lakukan adalah tentu kita mencoba untuk mengikuti protokol kesehatan dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Mungkin sebagian yang lain masyarakat memang ada yang tidak peduli dengan itu. Tapi bagaimana kita mulai peduli pada diri kita sendiri. Sebenarnya dengan peduli pada diri kita, maka kita sudah mencoba untuk peduli pada orang lain. Contoh sederhana, misalkan, ya karena COVID ini adalah droplet istilahnya, kalau misalkan kita batuk, kita ngomong begini, kemudian ada yang cairan yang keluar, kemudian dia jatuh, menempel, dan sebagainya, itu akan bisa berimbas pada orang lain. Bahkan ketika seperti itu, begitu mudahnya itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain dan sebagainya, maka sebenarnya itulah yang kita hindari. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Ya diri kita yang pertama yang harus mencoba untuk melakukan itu. Nanti setelah itu akan diperluas pada saudara kita, keluarga kecil kita, maka itu nanti tentu akan berkembang pada masyarakat. Kita lihat sekarang masyarakat sudah banyak yang juga menyadari bahwa dia tidak ingin daerahnya ataupun kampungnya itu menjadi kelompok yang menyebarkan virus COVID-19 itu. Artinya dengan apa? Mereka menutup dengan sisi-sisi itu hanya satu pintu saja. Orang yang masuk itu akhirnya terdeteksi. Dan sebenarnya itu adalah pola-pola yang dilakukan oleh masyarakat untuk peduli pada dirinya dan peduli pada lingkungannya sebenarnya. Memang itu tidak mudah, tidak mudah. Tapi yang tentu saja ya kita tidak usah memaksa orang untuk melakukan itu, tapi kita mencoba untuk melakukan diri kita sendiri. Contoh sederhana yang lain adalah ya ketika Anda kemana-mana pun juga, kalau Anda punya masker dan sebagainya, kemudian ada orang yang tidak menggunakan masker, ya berikanlah masker itu pada orang lain untuk mencoba membantu mereka menyelamatkan dirinya maupun membantu orang lain untuk tidak tertular itu. Saat ini yang paling susah itu kan bukan PDP, bukan ODP, tapi yang OTG itu, orang tanpa gejala. Orang sehat, kemudian dia menjadi carrier bagi orang lain. Nah ini yang menjadi rumit kan di situ. Maka kesadaran kita jangan sampai kita itu orang yang OTG itu, kemudian kita ternyata secara tidak sadar itu sudah membagikan sebuah bagian virus itu kepada orang lain. Dan ini yang perlu kita hindarkan sebenarnya.
Jadi itu bentuk rasa sayang kita kepada orang lain, empati kita pada orang lain. Jadi sebenarnya dengan kejadian yang sekarang itu, kita mencoba berempati dengan cara yang berbeda. Berempati kita bukan dengan bersalaman kemudian mengucapkan selamat kepada orang yang berhasil dan sebagainya, bukan begitu. Bukan dengan salaman dan sebagainya, tidak, tapi dengan ungkapan saja bahwa kita mencoba untuk memberikan apresiasi kepada mereka, kemudian say hello kepada mereka, itu dengan pola yang berbeda. Dan ini memang dibutuhkan, namanya masyarakat kita sudah terbiasa untuk berkumpul. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang begitu sosial, begitu intens dengan teman-teman yang lain, begitu kekerabatan kita begitu kuatnya, maka ini menjadi salah satu PR sendiri bagi masyarakat kita. Karena dengan mereka dulu, misalkan kalau kita bertemu dengan orang tidak menyapa akrab begitu, tidak bersalaman ataupun istilahnya kalau sudah teman akrab begitu laki-laki sama laki-laki dia memeluknya kemudian saling cipika-cipiki begitu, itu sekarang sudah tidak bisa lagi dilakukan. Ya sudah, artinya bahwa kita harus merubah mindset itu. Dan ini butuh kesadaran psikologis bahwa ya saya harus melakukan itu bukan karena saya tidak sayang dan tidak hormat pada orang lain, tetapi ini adalah cara hormat yang baik dengan asumsi bahwa saya agar tidak membuat ataupun membantu orang lain menerima sesuatu resiko atas apa yang saya lakukan yang ada pada diri saya. Jadi setiap orang itu merasa bahwa dirinya itu adalah carrier begitu, yang itu bisa membuat orang lain menjadi tertular dan sebagainya. Kita mungkin dalam kondisi sehat oke, tapi dalam satu sisi kita sebenarnya adalah bisa jadi kita itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Gitu. Ini yang penting. Kemudian dengan Mas Prayuga juga seperti itu, bahwa ya kembali lagi bahwa persoalan-persoalan psikologis, kesiapan psikologis, mental itu menjadi hal yang perlu kita lakukan. Jadi berubah itu bukan hal yang mudah, tetapi tidak mau berubah kita juga akan punya masalah yang sangat besar dengan itu. Maka dari itu situasi yang mengubah kita ya kita harus mencoba untuk berubah. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita harus mengembangkan diri dengan pola-pola yang baru dan sebagainya, ini menjadi catatan penting. Dalam sejarah misalkan sekarang masyarakat apakah cukup misalkan kalau kita tidak datang minta maaf begitu ya. Sekarang mungkin sudah orang bisa jadi minta maaf cukup dengan model ketemu begini, Mas Rosadi begitu ketemu dengan Mas saya mohon maaf ya lahir batin ya. Nah, itu sudah bisa terjadi. Gitu. Tapi kalau dulu mungkin nggak sopan hanya melalui telepon saja kan. Sekarang kita harus mengubah mindset kita ketika orang meminta maaf dengan melalui telepon dan sebagainya, ya sudahlah, itu adalah bagian yang kita upayakan untuk itu. Sementara kita berpuas di situ. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan dengan mencoba untuk mengcover atau meminimalisir terjadinya penularan pada orang lain, memberikan sesuatu yang buruk pada orang lain, itu adalah bentuk empati kita dengan pola yang berbeda sebenarnya. Saya pikir itu. Jadi perubahan mental, perubahan mindset itu menjadi catatan penting bagi masyarakat kita. Terima kasih, Mas Zaki. Terima kasih, Pak Yudi. Mas Zaki, dipersilahkan. Iya, terima kasih, Mas Zaki sebagai moderator. Pertama, saya berangkat berbeda dalam hal persoalan ini ya. Jadi ini menjadi persoalan secara umum seluruh masyarakat Indonesia, termasuk menyangkut seluruhnya, hampir seluruhnya gitu. Cuma memang menjadi korban secara umum itu adalah 99% masyarakat Indonesia. 1%-nya agak aman lah, karena dia mempunyai fasilitas lebih gitu. Jadi karena ini persoalan umum, maka ini memang harus diselesaikan secara bersama-sama. Kalau kita maka ini diselesaikan secara organisasi yang memang mewadahi, bahkan untuk menanggulangi situasi hari ini agar semakin baik gitu. Posisinya memang kalau ngomong apa yang harus kita lakukan seminimal mungkin, yang sudah saya jelaskan tadi, kalau tadi menyebutkan ada teori konspirasi, ini memang sudah lama soal teori-teori ini, sejak kita ngomong gedung yang ditabrak di Amerika Serikat dan sebagainya.
teori konspirasi ini muncul itu, ditambah dengan pernyataan dari para kaum bumi datar yang ada di YouTube kan gitu. Termasuk dokumen yang coba kemarin beredar, sudah coba saya baca tentang miliknya Rockefeller Foundation bahwa virus ini sudah diprediksi akan muncul itu. Sebenarnya itu dokumen di tahun 2012 tentang para ilmuwan memprediksi bahwa SARS sama MERS ini akan semakin meluas, itu prediksinya itu. Dan bagaimana teknologi bisa menyelesaikan persoalan itu. Kalau teman-teman bisa browsing nanti ada itu dokumennya yang disebar oleh Rockefeller Foundation. Di sana dijelaskan, ini sebagai dasarnya teori konspirasi, si Jering, drummernya SID, bahwa di sana dijelaskan bahwa akan dimulai di Cina gitu. Dan ketika sudah meluas di berbagai negara akan diterapkan yang namanya lockdown, lockstep, kalau bahasanya di sana lockstep. Jadi setelah lockstep, maka seluruh rakyat akan ditanami chip yaitu pengendali teknologi. Kemana dia pergi dan sebagainya itu ditaruh di tangan, sehingga dia bisa dilacak kemanapun dia berada. Itu sebenarnya langkah para ilmuwan untuk memprediksi hari depan ketika memang terjadi persoalan-persoalan yang memang itu bisa dilihat dari kacamata ilmu dan pengetahuan gitu. Jadi ini bukan ada kaitannya dengan COVID hari ini yang diciptakan dan sebagainya. Cuma ini prediksi yang diprediksi oleh para ilmuwan ketika melihat virus SARS maupun MERS ini sedang melanda di Timur Tengah, bahkan di beberapa negara bagian Eropa kan gitu. Maka ngomong teori konspirasi, akhirnya ini menyangkut ke Indonesia yang memang secara informasi ini banyak sekali tidak terlepas ya dalam hal buzzer yang hari ini mempunyai dosa yang cukup besar, dosa yang amat-amat besar kepada rakyat secara umum termasuk Indonesia, bahwa buzzer ini mempunyai peran yang cukup hebat ketika semenjak hoak-hoak tentang agama yang dimunculkan, yaitu sejak dijatuhkannya Ahok pada waktu itu. Hoak ini tengah muncul merebak di negara-negara lain termasuk Brasil ketika Bolsonaro dimenangkan, terus beberapa negara lain juga termasuk di Indonesia gitu. Peran buzzer inilah yang mulai hari ini merubah pola pikir masyarakat sehingga ketika ngomong PSBB diterapkan, masyarakat hari ini mulai sedikit tidak acuh dengan PSBB ini. Apalagi ditambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah hari ini ketika melihat penerapan PSBB ini hanya setengah-setengah. Mulai dari diizinkannya konser, mulai dari bagaimana rapat DPR berkumpul dan lain sebagainya, terus di masjid tidak diperbolehkan. Sentimen-sentimen ini yang mulai muncul di tataran masyarakat, sehingga pikiran-pikiran yang sejak awal sudah ditanamkan tentang kebohongan-kebohongan pemerintah, bahkan hal-hal yang memang itu tidak bermanfaat, itu mulai dicerna, dilihat oleh masyarakat hari ini sepotong-sepotong. Maka ini gunanya organisasi untuk membenarkan pikiran-pikiran yang memang kurang tepat gitu. Menjelaskan kepada mereka bagaimana langkah-langkah yang tepat harus kita lakukan hari ini. Maka awal yang kita lakukan memang kalau kita memang diajari sejak awal sebagai pemimpin kita harus memberi tauladan yang baik ketika ngomong yang di depan siapa, yang di belakang siapa, maka kita yang di depan yang harus menjadi tauladan bagi anggotanya gitu. Maka apapun yang bisa kita jalankan, sekecil apapun, semisal tadi saya sudah sebutkan kita menggalang bantuan gitu dari desa untuk kota, bahkan sebaliknya itu. Ataukah kita melakukan hal lain yang memang itu bisa memperbaiki kehidupan dari pekerja ataupun buruh hari ini. Semisal tadi saya coba kerjasama dengan kawan-kawan pemuda di Sidoarjo kan gitu, pemuda Muhammadiyah di Sidoarjo ataupun komunitas-komunitas lain. Karena ini tidak akan bisa diselesaikan dengan secuil-secuil individu yang memang itu bergerak sendiri-sendiri. Karena ini sifatnya adalah umum. Persoalan ini ya dihadapi oleh seluruh masyarakat umum yang harus kita laksanakan kita selesaikan secara bersama-sama gitu. Maka kalau di sini mungkin di forum ini ada anak-anak kesehatan, itu bisa berguna karena mereka juga punya andil harusnya untuk
membuat hal yang memang itu berguna bagi masyarakat, semisal sedikit mungkin membuatkan protokol kesehatan untuk dibagi di setiap RT atau RW kan gitu, ataupun membagi hal lain untuk pembuatan disinfektan yang cukup baik untuk publik ataupun untuk ruangan. Karena yang saya ketahui disinfektan itu ada yang untuk publik, nyemprot-nyemprot umum, ada yang untuk ruangan gitu. Sehingga itu hal-hal minimal yang bisa dilakukan mungkin untuk anak kesehatan ataupun kedokteran itu, membagikan beberapa protokol-protokol yang itu bisa disosialisasikan bahkan diberikan di setiap perusahaan gitu. Kalau ngomong apakah efektif hari ini yang dilakukan oleh pemerintah menerapkan setiap protokol kesehatan, kupikir nggak cukup efektif itu. Mereka memang cukup setengah hati. Dan saya mungkin berpandangan bahwa PSBB diterapkan di setiap daerah ini hanya ingin menyedot anggaran belanja negara saja gitu. Selebihnya mereka mungkin membiarkan. Kalau bahasanya kan Indonesia terserah kan gitu. Nah itu gambaran. Kalau coba di Malang saja kita lihat, kemarin viral video wali kota sedang merayakan ulang tahun, sedangkan di tengah PSBB yang ada di Malang kan gitu. Ini persoalan yang tengah muncul di tataran pemerintah hari ini, sehingga ini semakin tidak membuat rakyat ini tidak percaya dengan situasi hari ini. Dan apalagi di tengah hari ini situasi mereka didesak oleh ekonomi yang cukup hebat ataupun kemerosotan ekonomi yang cukup parah kan gitu. Maka pikirannya akan semakin sempit ketika kita secara individu hanya bergerak sendiri tanpa melibatkan organisasi yang mewadai untuk menjangkau semakin luas masyarakat untuk mendidik mereka agar tahu mana yang tepat, mana yang tidak tepat gitu. Saya bukan ngomong benar ya, tepat dan tidak tepat gitu. Itu gambaran tentang apa yang kita lakukan. Sebenarnya aku pikir kalau kalian mahasiswa, pemuda mahasiswa punya lah waktu yang lebih untuk melakukan sesuatu selain tadi apa yang dicanakan oleh Pak Yudi tentang dari kita itu. Tapi saya berangkat dari bagaimana kita berkorban untuk orang lain ataupun menyelamatkan orang lain, itu bisa dilaksanakan gitu. Kalau di Islam ada konsep zakat, mungkin kita punya konsep lain untuk membantu situasi hari ini gitu, yang memang bisa meringankan sedikit beban mereka. Ya mungkin kawan-kawan bisa membuat pengumpulan bantuan di setiap desa keliling mungkin untuk mengumpulkan, karena saya ketahui hari ini harga-harga sayuran dan bahan pokok yang ada di pedesaan turun drastis itu, sehingga petani-petani hari ini tidak menjual tapi menimbun bahkan membuang dagangannya gitu. Itu kalau ngomong soal apa yang bisa dilakukan. Yang kedua soal herd immunity, tadi kalau nggak salah pertanyaannya Mas Yoga ya juga. Prayogo, Mas. Oh ya, Prayogo. Jadi kalau ngomong herd immunity, ini konsep yang dikeluarkan ketika menghadapi corona, yaitu di Belanda. Sebenarnya ini konsep yang judi, yaitu gambling kalau bahasa berjudi. Iran juga kalau nggak salah, Mas ya. Iya. Iran. Ya, hampir sama kayak Swedia. Ada perbandingan Swedia sama Norwegia itu. Jadi ini konsep yang gambling sifatnya. Jadi kayak orang berjudi gitu. Jadi menganggap bahwa apalagi sekarang pemerintah ngomong orang yang umurnya 45 tahun ke bawah itu diperbolehkan untuk beraktivitas gitu, karena ketahanan tubuhnya cukup kuat gitu kan. Ini kan menganut konsep-konsep immunity sebenarnya. Sebenarnya ini belum ada, aku pikir belum ada penelitian cukup mematenkan bahwa memang kekebalan tubuh lah yang akan menyelamatkan kita terhindar dari corona gitu. Karena rata-rata itu yang terkena di Eropa itu kalangan kelas menengah dulu. Itu kalangan kelas menengah yang rata-rata. Sedangkan yang rentan itu cukup sedikit hitungannya. Jadi mereka yang sering berpergian ke luar negeri dengan sebagainya ini terkena gitu. Maka ini masih belum terbukti secara penelitian bahwa kekebalan tubuh yang dibangun oleh komunitas ataupun dengan umur yang cukup muda itu bisa menyelamatkan orang itu dari COVID itu. Tapi apakah bisa mengurangi? Mungkin bisa, karena agak kebal ya, mungkin awal-awal saja, tapi ketika dia ngedrop, pasti akan terkena juga kayak layaknya flu lah, ketika ngomong flu hari ini gitu. Flu ini kan cukup ringan gitu.
Maka ketika ngomong dia ini awalnya tidak terkena, ketika posisinya capek dan lain sebagainya terkena juga kan gitu. Jadi ini masih gambling. Jadi kupikir itu bahasa yang diperingat di Indonesia menjadi new normal kalau bahasanya. Jadi melakukan aktivitas kembali dengan protokol kesehatan. Itu menghilangkan tanggung jawab, sekali lagi menghilangkan tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakatnya. Kalau kita melihat peraturan yang ada di UU Kesehatan, karantina kesehatan, mereka negara ini tidak mau membuat lockdown gitu untuk memutus mata rantai dari seluruh virus ini gitu. Sehingga penerapannya hanya setengah-setengah. Termasuk sekarang mulai dibuka kalau nggak salah apa ini penerbangan umum maupun angkutan-angkutan umum yang ada di Indonesia hari ini. Meskipun memang dikasih syarat ya, tapi lonjakan-lonjakan kenaikan ini cukup banyak hari ini. Kita bisa lihat gitu. Sedangkan aktivitas-aktivitas lain tidak diperbolehkan gitu. Nah, ini yang menjadi kekecewaan masyarakat hari ini. Termasuk di Rio yang saya lihat beritanya dibubarkan PSBB-nya oleh warga. Mungkin itu kalau sepintas soal herd immunity. Kupikir ini hanya gambling, maksudnya perjudian di antara pemerintah, bahkan kita melihat bahwa ini hanya bisa diselesaikan dengan kekebalan tubuh saja. Ini konyol gitu, jadi cukup konyol tanpa ada dasar penelitian yang cukup detail. Itu dibuat untuk menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan yang namanya new normal bahasanya sekarang. Mungkin itu, moderator. Ya, terima kasih Mas. Itu ya, sangat lucu ketika menerapkan herd immunity yang sekarang pemerintah akan mau terapkan ya. Karena nggak ada apa namanya jangka panjang ketika nanti ini menyerang kekebalan tubuhnya atau imunitasnya berkurang kayak gimana. Mungkin satu kali pertanyaan lagi ya, karena ini udah melebihi durasi. Mungkin kira-kira tadi udah diingatkan juga oleh kawan Adi, ingat waktu Mas kalian. Saking enaknya diskusi soalnya. Mungkin satu lagi, mungkin pertanyaan dari kawan-kawan, sekiranya ada yang ingin ditanyakan terkait COVID-19, PHK massal, serta problema kesehatan mental buruh. Kira-kira ada yang belum dimengerti, ataukah ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan sebelum kita akhiri forum ini. Mungkin sambil nunggu teman-teman ya, jadi begini. Iya, Pak. Herd immunity itu memang salah satu hal yang dilakukan oleh beberapa negara. Nah, memang boleh dikatakan itu berisiko. Memang di satu sisi kita juga berpikir bahwa memang harapannya sebenarnya adalah masyarakat itu sehat dengan imunitas dirinya ya. Artinya bahwa ya kalau kita sebenarnya manusia itu kan punya mekanisme untuk melakukan penyembuhan recovery terhadap dirinya sebenarnya. Tetapi itu tentu menjadi tidak mudah ketika misalkan tadi rentetannya panjang. Kebutuhan fisiologisnya ternyata tidak dipenuhi, kemudian dia selalu berpikir tentang sesuatu bagaimana itu akan memunculkan imunitas, dan imunitas itu membutuhkan satu kondisi ataupun asupan gizi yang sebenarnya cukup untuk itu. Jadi ini rentetannya panjang dan itu tidak mudah memang, tetapi itu mungkin ada banyak pertimbangan. Bisa jadi pertimbangan, entah itu pertimbangan ekonomi, entah itu pertimbangan yang kesehatan yang lain dan sebagainya, yang itu tentu pemerintah ataupun pengambil kebijakan itu yang tahu. Tetapi jelas bahwa masyarakat memang harus selalu siap, artinya bahwa ketika itu memang benar-benar diterapkan, maka sebenarnya masyarakat atau pribadi-pribadi itu juga dirinya maupun orang lain. Dan inilah kekuatan sebenarnya harus kita pikirkan bersama. Karena itu tahan pangan di wilayah masing-masing itu jadi salah satu hal. Jadi kalau misalkan bagaimana imunitas tubuh kita itu akan bisa membantu membuatkan vaksin sendiri di dalam tubuhnya, kalau dalam kondisi fisiknya saja dia tidak cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan ini yang jadi rumitnya di situ sebenarnya. Jadi mungkin ya
paling tidak seperti saya katakan bahwa masyarakat kita harus beranjak dari satu posisi ke posisi yang baik. Ini butuhkan kesiapan mental yang luar biasa. Dan ini tidak mudah, tapi itu bukan tidak mungkin, itu cukup pelik untuk dilakukan seperti itu. Kecuali masyarakat kita punya dasarnya. Jadi untuk selalu sama dengan yang dikatakan masyarakat kita bahwa flu gitu. Kalau kita flu begitu, imunitas tubuh kita bisa kita untuk segera pulih. Tapi ini seperti itu katanya bisa kembali. Tapi semoga saja bahwa pemerintah membiarkan masyarakat kita dengan hidup dengan dirinya sendiri tanpa ada pemerintah. Itu yang perlu kita perjelas itu. Jadi pemerintah harus tetap hadir karena pemerintah itu memang menjadi bagian dari kehidupan rakyat. Jadi tugasnya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu amanat undang-undang. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Yudi atas tanggapannya lagi. Karena memang nggak ada yang tanya ya, mungkin kayaknya forum diskusi ini public health forum sekiranya bisa dicukupkan. Nah, sebelum dicukupkan, ini mungkin ada sedikit masukan ataupun closing statement dari para narasumber, baik itu dari Mas Zaki ataupun dari Pak Yudi, terkait pandangan ke depan, entah itu khusus kita yang masih mahasiswa atau mungkin buat bapak kita yang hari ini katakanlah buruh ataupun buat yang lain juga atau masyarakat pada umumnya seperti itu. Dan sebelum closing statement, ini kami sampaikan juga melalui forum ini juga kami menyebarluaskan informasi terkait penggalangan dana teruntuk korban PHK yang hari ini terdampak akibat COVID-19 seperti itu. Nah, untuk disalurkannya kemana, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Zaki, nanti juga dalam publikasi nanti IMM bisa bantu melalui akun yang kami punya. Terima kasih. Monggo. Mungkin untuk closing statement ya. Jadi saya ingat begini, bahwa ada teorinya bahwa behavior itu adalah fungsi dari personal environment. Seperti bahwa seseorang itu berperilaku itu bisa didasari atas dirinya, tapi tidak lepas dari lingkungannya. Oleh karena itu, apa yang terjadi sekarang tentu saja akan berpengaruh terhadap masyarakatnya dan pribadi-pribadi yang dimiliki, yang ada pada dirinya, maka itu akan bisa melakukan perubahan tatkala lingkungannya juga berubah. Jadi dari kebiasaan-kebiasaannya, kemudian cara-cara berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya, mungkin akan terjadi perubahan. Kemudian yang kedua, kepada teman-teman yang hari ini mungkin tidak kurang beruntung yang mereka di sebuah institusi kemudian harus rumahkan dan sebagainya, maka sekali lagi bahwa skala prioritas yang sekarang jelas memungkinkan langkah depan jauh, kemudian mempertahankan kehidupan terlebih dahulu. Yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah berpikir kembali bahwa apa yang bisa dilakukan dengan pola-pola yang paling baik. Itu sekali lagi bahwa tidak bisa dipilih, tetapi lingkungan keluarga harus menjadi pendukung yang utama untuk menyelesaikan persoalan itu. Kira-kira begitu. Terima kasih, Mas Zaki. Oke, Pak, terima kasih. Mas Zaki, waktu kan? Ya, terima kasih. Mungkin saya sampaikan mungkin kepada kawan-kawan termasuk ini, kulihat mungkin ini secara organisasional, IMM, ataupun siapapun yang mengikuti forum ini, maka di situasi pandemi ini, selama apa yang bisa kita lakukan untuk kehidupan, bahkan masyarakat secara umum, maka kita jalankan gitu, seminimal mungkin itu.
bagaimana kalau kawan-kawan mungkin di Islam tahu soal pahala dan lain sebagainya, maka itulah tindakan yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita bisa berkorban sedemikian rupa untuk menyelamatkan kehidupan orang lain meskipun kehidupan kita juga terancam kan gitu. Jadi bagaimana pengorbanan ini bisa kita lihat, siapapun yang dulu kalau dalam tanda kutip ngomong aktivis, kalau dia teriak ngomong soal rakyat, ini saatnya dibuktikan teriakannya itu, bahwa pengorbanannya itu bisa dilihat. Secuil harta yang dia korbankan itu adalah pengorbanan dia. Ataupun secuil pikiran bahkan tenaganya itu adalah pengorbanan dia. Maka ini waktu yang cukup baik kita sebagai organisasi, bahkan orang yang terdidik ataupun orang yang punya pikiran untuk memecahkan persoalan ini secara bersama-sama, meringankan kehidupan rakyat secara umum agar mereka bisa menjalani kehidupan secara normal, sehingga di kemudian hari kita bisa menghalau corona ataupun COVID ini secepat mungkin gitu. Saya berharap memang akan bisa cepat selesai, tapi mungkin untuk menyelesaikan persoalan ekonomi mungkin akan cukup lama gitu. Jadi ini pesan saya kepada kawan-kawan agar tetap untuk berusaha untuk memecahkan persoalan-persoalan, tidak hanya berhenti dalam gagasan, karena saya dulu juga berawal dari mahasiswa, saya sering banyak mendengar gagasan yang cukup tinggi, namun ketika ngomong di lapangan, mereka kebingungan untuk menjalankan gitu. Jadi mari kita buktikan hari ini di kenyataan seminimal mungkin, bahwa apa yang bisa kita lakukan itu menunjukkan kualitas diri kita, menunjukkan seberapa besar pengetahuan kita ini berguna bagi masyarakat secara umum. Mungkin itu pesan yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan ataupun siapapun untuk mendukung situasi hari ini agar tetap bisa selesai secepatnya gitu. Karena ekonominya tercukupi ketika dia hidup di rumah saja itu stres pastinya. Sumpek biasanya beraktivitas tapi nggak beraktivitas gitu kan, sumpek akhirnya. Nah, ini juga persoalan. Itu yang bisa saya sampaikan gitu. Kalau soal bantuan, kupikir tadi sudah saya share ke Mas Rozaki sebagai moderator. Saya persilakan kawan-kawan untuk mengirim bantuannya kepada kita ataupun kepada kawan-kawan yang lain, saya persilakan. Cuma memang kita lagi coba untuk membangun kerjasama dengan semua pihak untuk membantu kawan-kawan khususnya di basis yang bisa kita data, mereka yang dirumahkan tanpa upah maupun mereka yang di PHK hari ini gitu. Yang khususnya di contoh semisal di Sidoarjo itu ada pabrik keramik, itu hampir 200 pekerja yang dirumahkan tanpa upah hari ini. Terus di Surabaya distributor Kino ini permen maupun makanan ringan, itu ada sekitar 3 orang yang di PHK, terus di beberapa tempat lain, dan kita juga punya aliansi buruh namanya Getol, Gerakan Tolak Omnibus Law dulu, yang coba sekarang membuat media untuk informasi tentang jumlah PHK maupun COVID yang ada di Jawa Timur maupun titik-titik mana yang hari ini menjadi zona merah gitu. Mungkin nanti bisa saya share juga soal medianya. Kita bekerja sama dengan banyak kawan agar bisa saling gotong royong dan saling menyelamatkan satu sama lain. Karena prinsip kita adalah ini persoalan bersama, maka kita harus menyelesaikannya bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ketika ada kekurangan data ataupun kesalahan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, selamat malam. Selamat menjalankan ibadah puasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat kawan-kawan sekalian, para peserta diskusi yang telah mengikuti dengan hikmat forum diskusi ini dari awal sampai dengan akhir. Pun juga tak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya buat kedua narasumber kita yang hari ini telah menyempatkan waktu di tengah kesibukan beliau-beliau ini. Semoga melalui forum ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan serta pengetahuan yang senantiasa terus bertambah seperti itu.
dapat salam dari Ketua Umum IMM Malang Raya, yaitu Imawan Odirizki Praptama, menyampaikan bahwa karena hari ini minggu-minggu terakhir kita meninggalkan bulan Ramadan, maka Ketum OD menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga momentum hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Ramadan dan semoga bisa berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.